Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima pribadi lepas pribadi. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 117 ayat 2. Mazmur 117 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada pemahaman untuk mengukur seseorang itu harus dilihat dari kasih-Nya dan kesetiaannya. Karena ada pemikiran orang yang mengasihi, dia harus punya kesetiaan, dan orang yang setia itu harus mampu hidup untuk mengasihi. Hal yang mustahil dalam hidup ini, kalau ada orang hidupnya selalu mengasihi orang banyak dan dia tidak mampu untuk menjadi orang yang setia kepada orang yang dia kasihi. Dengan kata lain, mengasihi orang adalah orang yang setia. Sifat yang dua hal tadi harus dimiliki setiap orang percaya, karena sifat kasih dan kesetiaan itu berasal dari Allah dan hanya dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Bercermin dari buah-buah roh, sifat kasih dan sifat setia harus dimiliki orang yang mengatakan dirinya percaya akan Yesus Kristus. Dengan kata lain, sifat kasih dan setia ada pada dirinya. Dengan kata lain, sifat kasih dan setia ada pada dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi adalah salah satu sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang, baik itu di rumah, di sekolah atau di bangku perkuliahan, di keluarga, di gereja, di lingkungan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita tinggal. Karena kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, seseorang itu akan egois, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Padahal kita ini adalah makhluk sosial yang harus hidup ketika ada orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial yang harus hidup ketika ada orang lain. Mengasihi seseorang itu harus mampu hidup menerima orang apa adanya, menerima seluruh kekurangannya. Hidup ini indah kalau kita mengasihi seseorang itu dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Karena apa? Karena ketika kita mampu menerima dan melihat kekurangan seseorang itu adalah sesuatu hal yang biasa dalam diri manusia, disitulah kita mampu mengasihi dia dan memampukan dia untuk hal yang lebih lagi. Hal yang demikianlah kita lihat dari Allah.
ketika dia mengasihi dunia ini, tidak heran anak yang paling dia kasihi sekalipun, yaitu Yesus Kristus, dia beri hanya untuk memberi keselamatan, kehidupan kepada manusia itu, kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Dia tidak mau manusia itu mati dalam dosanya. Dia tidak mau satu orang pun tidak menerima dan tidak mengenal kasih-Nya. Artinya kita harus punya pemahaman, bagi setiap orang yang punya kasih sebaiknya bersumber dari Allah, dan orang itu, orang yang hidup dalam kasih, harus mampu berkorban dalam hidupnya seperti Allah berkorban, rela memberikan anaknya bagi kehidupan dunia ini. Tidak cukup hanya mengasihi, diteruskan juga dengan hidup setia. Setia artinya taat atau patuh dan tidak mau berubah apapun yang dia hadapi, sekalipun harus kehilangan nyawa. Orang yang hidupnya sudah mengasihi, dia harus tetap setia. Orang yang hidupnya sudah mengasihi harus tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih, hal itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengasihi dunia ini. Karena kesetiaannya, dia rela mati di kayu salib untuk keselamatan dan kehidupan bagi orang percaya, supaya firman Tuhan secara khusus Mazmur 117 ini yang hanya 2 ayat bergema dalam kehidupan orang percaya. Kita harus ingat, keselamatan itu milik semua bangsa. Keselamatan itu milik semua bangsa. Dan untuk itu kita harus memiliki kasih dan kesetiaan seperti yang telah dilakukan Allah dengan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan kesetiaannya mati di kayu salib hanya untuk memberi kehidupan yang kekal. Dan hal itu menjadi pedoman bagi setiap orang percaya dalam hidup ini, harus memiliki kasih dan kesetiaan. Hal itu menjadi pedoman bagi setiap orang percaya, dan hidup ini harus memiliki kasih dan kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar di hari yang indah ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwasanya keselamatan itu milik semua bangsa. Untuk itu kami harus hidup dalam kasih, kami harus hidup dalam kesetiaan. Ketika kami hidup dalam kasih, Engkau canangkan kami, Engkau rencanakan kami supaya hidup kami hidup dalam kesetiaan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu. Mampukan kami supaya kami setia dalam kehidupan kami. Kami yakin dengan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk melakukan itu semua. Untuk itu Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati pikiran mereka, supaya jemaat-Mu ini bersukacita dalam hidupnya, karena mereka yakin akan kebaikan Tuhan. Mereka yakin akan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih
Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua. Horas, horas, horas.